Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Sabtu 1 Juli tahun 2023. Adapun renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita mendengarkan bersama-sama isi bacaan Injil tersebut. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus berada di kota Kapernaum, datanglah seorang perwira menjumpai dia. Perwira ini memiliki sebuah persoalan di dalam keluarganya yang tidak dapat diselesaikan dengan keahlian dia sebagai seorang anggota militer, yaitu hambanya sedang mengalami sakit lumpuh yang amat sangat serius dan ia sangat menderita kesakitan. Perwira ini sadar dan tahu ia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan hambanya yang sedang. Perwira ini sadar dan tahu ia tidak mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tersebut. Yang ada di dalam dirinya adalah ketangkasan militer, keahlian di dalam strategi perang, dan ia juga memiliki iman akan Yesus Kristus sebagai sosok yang dapat menyembuhkan orang yang sedang sakit. Ia adalah seorang perwira yang beriman dan percaya akan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Maka ketika ia tahu Yesus berada di Kapernaum, ia datang menjumpai Yesus dengan tujuan memohon Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, perwira ini memiliki hati yang cukup mulia, yaitu hati yang berbelas kasih kepada hambanya, dan dia tidak menginginkan hambanya itu menderita, dan ia ingin mengambil bagian dalam proses penyembuhan hambanya tersebut. Dan dia juga memiliki iman akan Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan
orang yang sakit. Dengan iman inilah ia datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Keluarga Katolik yang terkasih, dalam dialog terjadi, Yesus secara spontan mengatakan, "Aku akan datang ke dalam rumahmu untuk menyembuhkannya." Dan hamba tersebut dengan sikap sujud mengungkapkan kerendahan hati. Dirinya, kondisinya, rumahnya, bahkan status sosialnya tidak layak bagi dia untuk menyambut Yesus ke dalam rumahnya demi kesembuhan hambanya. Maka dengan sangat ia memohon kepada Yesus, "Ya Yesus, berkatalah sepatah kata saja, maka hamba saya ini akan sembuh." Dan ia mengungkapkan dengan penuh kerendahan hati, ia memiliki kedudukan tertentu di dalam struktur kemiliteran. Ia adalah seorang perwira. Di bawahnya ada juga prajurit-prajurit, pemimpin para prajurit. Ia punya kuasa atas mereka, tetapi ia tidak punya kuasa atas Yesus yang begitu agung dan mulia, sehingga memaksa Yesus atau membiarkan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Sang hamba ini selain memiliki hati yang penuh kepedulian, sang perwira ini selain memiliki hati yang peduli dengan hambanya yang sakit, memiliki iman, ia memiliki sikap kerendahan hati. Keluarga Katolik yang terkasih, disinilah sebuah penemuan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu iman seorang perwira yang tidak ia temukan di antara orang-orang Israel, anak-anak perjanjian yang diturunkan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, iman sang perwira inilah yang menjadi akses bagi orang untuk masuk ke dalam perjamuan kerajaan Allah yang dijanjikan Bapa melalui dirinya sebagai sang penyelamat dan sang penebus umat manusia. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan Injil pada hari ini kita dapat bercermin bahwa dalam keluarga modern saat ini ada banyak sumber dan faktor yang dapat menyelamatkan kehidupan keluarga, yaitu faktor ekonomi, bakat salah seorang anggota keluarga. Misalnya, salah seorang anggota keluarga memiliki bakat dalam bidang olahraga dan menjadi seorang bintang yang terkenal di bidang olahraga, ia dapat mendukung kehidupan ekonomi keluarga. Keluarga saat ini diselamatkan oleh kehidupan ekonomi mereka, materi, diselamatkan oleh status sosial, dan juga mungkin diselamatkan oleh kondisi politik yang menguntungkan kehidupan keluarga tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, namun pada titik tertentu, ekonomi, bakat, kesehatan kita sendiri, status sosial, kehidupan politik tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam keluarga. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman yang membentuk keluarga Kristiani, keluarga Katolik, Anda memiliki sebuah kekuatan dalam diri Anda yang tidak mengandalkan harta, yang tidak mengandalkan bakat, yang tidak mengandalkan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kekuatan politik untuk menyelamatkan keluarga Anda. Anda memiliki iman akan Yesus Kristus. Iman yang Anda simpan dalam hati Anda, yang penuh belas kasih kepada orang-orang yang menderita di dalam keluarga Anda dan di sekitar Anda. Anda memiliki kerendahan hati. Inilah unsur-unsur yang akan membawa kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani Dia dapat menyelesaikan, membantu kita
dalam persoalan-persoalan kehidupan keluarga yang tidak dapat kita selesaikan. Keluarga Katolik yang terkasih, betapapun gelapnya kehidupan ini, betapa suramnya perjalanan keluarga Anda, masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan Anda sendiri, kemampuan fisik, bakat, status sosial, materi, dan politik, maka di sana Anda melihat hanya kepada Yesus kita datang, memohon kepada Dia untuk menyembuhkan, menyelesaikan masalah dalam keluarga kita. Keluarga Katolik yang terkasih, iman seorang anggota keluarga sudah cukup untuk membantu keluarga itu keluar dari persoalan yang tidak dapat diselesaikan, asalkan dengan tekun dan penuh kerelaan hati datang kepada Yesus, memohon agar persoalan keluarga, masalah salah seorang anggota keluarga dapat diselesaikan oleh Tuhan melalui doa dan iman kita. Maka Yesus akan berkata, pulanglah, terjadilah apa yang engkau kehendaki di dalam keluargamu. Dan inilah sebuah perjalanan di mana kita dibimbing, diarahkan ke dalam kehidupan kekal. Kita menggunakan solusi yang telah digunakan oleh perwira, yang tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sementara dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi membawa kita dalam kehidupan abadi sehingga kita boleh menikmati kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.